Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama membahas mengenai hikmah pernikahan, talak dan rujuk. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari dosa dan noda, dan lain-lain. Berikut dikemukakan beberapa hikmah pernikahan. Pertama, pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhannya tergantung kepada wanita, demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Terkemudian, hikmah pernikahan yang kedua adalah pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik. Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan soleh. Anak yang soleh adalah idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang soleh akan selalu mendoakan orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila telah mati anak cucu Adam alaihissalam, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari. Terkemudian hikmah pernikahan yang ketiga, yaitu dengan pernikahan agama dapat terpelihara. Menikahi perempuan yang solehah
bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama, terutama dalam kehidupan keluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang soleha. Mempunyai istri yang soleha berarti Allah menolong suami istri tersebut melaksanakan setengah dari urusan agamanya. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang dianugerahkan Allah istri yang soleha, maka sungguh-sungguh Allah telah menolong separuh agamanya, maka hendaklah ia memelihara separuh yang tersisa. Hadis riwayat Tabrani. Hikmah pernikahan yang keempat, yaitu pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita. Wanita adalah teman hidup yang baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Yang artinya, dan barang siapa di antara kamu yang merdeka, yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini wanita itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaslahatan menjaga diri dari perbuatan zina di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 25. Terkemudian hikmah pernikahan yang selanjutnya, yaitu yang kelima, pernikahan dapat menjauhkan perzinahan. Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah mempunyai nafsu seksual. Nafsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika nafsu birahi besar tetapi tidak mau nikah dan tetap mencuri penyaluran yang tidak sehat, tidak susila, dan melanggar aturan agama, maka dapat terjerumus ke dalam perzinahan atau pelacuran yang dilarang keras oleh agama.
Untuk menghindarkan diri dari kenistaan ini, agama membuka pintu penyelamat berupa lembaga yang suci, yaitu pernikahan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itulah hikmah pernikahan. Terkemudian kita akan bahas talak dan rujuk. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Artinya melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan. Sebenarnya talak itu dibenci Allah, tetapi hal tersebut dibolehkan oleh syariat agama, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar. Katanya telah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Lafaz talak, perkataan yang disepakati untuk mentalak istri ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama syar'i atau terang, yaitu kalimat yang jelas mengandung maksud memutuskan ikatan perkawinan, seperti seorang suami mengucapkan, saya ceraikan kamu. Mengucapkan kalimat ini tidak perlu dengan niat. Yang kedua kinayah atau sindiran, yaitu kalimat yang masih ragu-ragu atau tidak jelas berarti cerai, seperti suami mengatakan, pulanglah engkau ke rumah keluargamu atau pergilah dari sini. Kalimat ini kalau dikaitkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjadi talak. Lalu bilangan talak. Seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya apabila di dalam rumah tangga tidak didapatkan ketentraman dan tidak ada lagi jalan keluarnya. Talak ini dapat diberikan sampai 3 kali. Talak 1 atau 2 masih boleh rujuk atau kembali sebelum habis iddahnya, dan boleh nikah kembali dengan akad baru sesudah iddah. Adapun talak 3 tidak boleh rujuk atau nikah kembali kecuali apabila si perempuan itu telah menikah dengan laki-laki lain dan ditalak pula oleh suaminya yang kedua. Hal ini jangan sampai direncanakan sebelumnya, karena pernikahan bukan main-main. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 230, Bismillahirrahmanirrahim, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, fa in talaqaha fala junaha 'alayhima an yataraja'a in zunna an yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Yang artinya, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa lagi bagi keduanya. Maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Ditinjau dari apakah suami boleh rujuk kembali dan apakah suami boleh kawin kembali dengan istri yang telah ditalaknya, talak terbagi 2, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama talak raj'i, yaitu talak yang boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. Talak 1 dan talak 2 kepada istri yang sudah pernah dicampuri, itulah talak raj'i. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, talak yang dapat rujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara baik-baik atau menceraikannya dengan cara yang baik-baik pula. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua talak ba'in sugro, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi, tetapi mantan istri itu boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru dan tidak harus nikah dengan suami lain. Termasuk talak ba'in sugro adalah sebagai berikut. Yang pertama, talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri. Yang kedua, talak 1 dan 2 dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri, tetapi dengan tebusan dari pihak istri atau hulu kepada yang ketiga, termasuk ba'in kubro. Kemudian talak 1 dan 2 yang jatuh karena terjadi persengketaan yang tidak dapat didamaikan itu, iddahnya sudah habis. Kemudian yang keempat, talak 1 dan 2 yang jatuh karena ia sumpah atau talak ta'liq jika istri mengadu ke pengadilan. Rujuk menurut bahasa adalah kembali, sedang menurut istilah adalah mengembalikan perempuan kepada pernikahan pada masa iddah talak, yang bukan talak ba'in dengan cara-cara tertentu. Adapun hukum rujuk adalah sebagai berikut. Yang pertama wajib, yaitu apabila suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum ia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Yang kedua haram, yaitu apabila terjadi dari sebab rujuknya itu menyakiti istri. Yang ketiga makruh, yaitu kalau perceraian itu lebih baik daripada rujuk kembali. Yang keempat jaiz, yaitu hukum rujuk yang asli. Yang kelima yaitu jika yang dimaksud oleh suami untuk memperbaiki keadaan istrinya atau karena rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya. Rukun rujuk itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama istri. Untuk dapat rujuk kembali kepada suaminya, maka istri harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama sudah dicampuri oleh suaminya. Yang kedua keadaan istri yang dirujuk harus disebutkan. Apabila tidak menyebutkan istrinya, tidak sah rujuknya. Yang ketiga, keadaan talaknya adalah talak raj'i. Jika ia dengan talak tebus atau talak 3, ia tidak dapat rujuk lagi. Dan yang keempat, terjadinya rujuk sewaktu istri masih dalam iddah. Rukun yang kedua adalah suami. Disyaratkan suami mau rujuk karena kehendak sendiri, bukan dipaksa. Dan yang ketiga, sigot perkataan suami ketika merujuk kembali seperti secara terang-terangan, yaitu dengan mengucapkan saya kembali kepada istri saya, atau secara sindiran seperti saya pegang engkau atau saya kawin engkau. Itulah pembahasan mengenai hikmah pernikahan, talak dan rujuk. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.